Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafsawati, SSI MPD, dosen pengampu mata kuliah Fisika Bumi dan Antariksa. Adapun deskripsi singkat mengenai mata kuliah ini yaitu mata kuliah yang membahas mengenai struktur bumi, batuan bumi, batuan dan mineral, lempeng tektonik, vulkanisme, gempa, hidrosfer, atmosfer, sistem tata surya, bulan dan bintang, galaksi, dan astrofisika. Nah, dalam mata kuliah ini adapun CPMK dan sub CPMK yang harus dicapai. Khusus untuk CPMK yaitu ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan secara terstruktur mengenai alam semesta sebagai sistem fisis yang maha besar, proses kelahiran atau terciptanya alam semesta sampai akhir alam semesta itu sendiri menurut sains dan agama. Kemudian yang kedua adalah mampu menerapkan proses pengambilan keputusan secara tepat dalam konteks menyelesaikan masalah terkait fenomena di alam semesta. Yang ketiga adalah mampu menghubungkan antara konsep sains dan religi terkait dengan ilmu bumi dan antariksa. Selanjutnya untuk sub CPMK yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan struktur penyusunan bumi, teori penciptaan bumi baik secara sains atau ilmu pengetahuan dan religi atau agama. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan mengenai batuan sebagai massa mineral yang terdiri dari beberapa unsur. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu memaparkan pergerakan lempeng serta akibat yang ditimbulkannya. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan teori tsunami dan gempa bumi. Kemudian yang kelima adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan teori-teori pembentukan tata surya menurut para ahli. Kemudian yang keenam adalah mahasiswa mampu menguraikan terjadinya pergantian siang dan malam. Kemudian adapun sistem atau metode perkuliahan kita yaitu melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Selanjutnya adapun kriteria penilaian dalam mata kuliah ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, untuk keaktifan mempunyai bobot penilaian yang paling tinggi yaitu 30%. Kemudian untuk tugas itu 20%, ujian tengah semester itu 25%, dan ujian akhir semester 25%. Totalnya adalah 100%, minimal kehadiran 85%. Untuk mendapatkan nilai A itu harus dengan rentang nilai 81 sampai 100, untuk B 71 sampai 80, untuk nilai C 61 sampai 70, untuk D 51 sampai 60, dan error dengan nilai 0 sampai 49. Baik, untuk deskripsi mata kuliah ini. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Nafsawati SSI MPD untuk materi perkuliahan kita hari ini tentang fisika bumi dan antariksa. Saya kasih kesempatan sekitar 3 menit sambil saya persiapkan materinya untuk kalian siapkan buku catatan, alat tulis untuk mencatat poin-poin penting dalam perkuliahan ini. Saya lihat sudah ada 10 orang yang bergabung sambil menunggu temannya yang lain. Saya akan tampilkan materinya. Bagaimana? Sudah tampil belum?
Tampil ya, Bu. Oke, sudah tampil ya. Baik, pertemuan hari ini kita bahas tentang teori gempa bumi. Nah, teori tentang gempa bumi ini berkaitan dengan pergerakan lempeng. Nah, teori pergerakan lempeng itu sudah saya paparkan minggu kemarin. Jadi saya harap kalian bisa mengaitkan antara bagaimana pergerakan lempeng itu dengan teori gempa bumi. Oke, sebelum jauh membahas materinya kita hari ini, ada beberapa capaian yang harus kalian penuhi setelah kalian mengikuti materi ini. Jadi materi ini berkaitan dengan gempa bumi, yaitu apa sih penyebab gempa bumi, kemudian bagaimana gempa bumi itu ketika dikaitkan dengan pergerakan lempeng. Nah, setelah kalian mengikuti kuliahan ini, saya harap kalian itu mampu menguasai ya apa itu gempa bumi dan bagaimana gempa bumi itu bisa terjadi. Kemudian untuk mengukur manfaat yang tadi itu ada beberapa indikator yang harus kalian capai. Yang pertama itu kalian mampu menjelaskan penyebab terjadinya gempa bumi. Yang kedua itu kalian mampu mengaitkan antara gempa dan pergerakan lempeng. Jadi kalau kalian sudah mampu menjawab pertanyaan ini, memenuhi indikator ini, saya kira untuk pertemuan hari ini saya berhasil menyampaikan materi ini dengan baik dan kalian berhasil juga memahami apa yang saya sampaikan dengan baik. Ya, Bu. Oke. Seperti biasanya, sebelum terlalu jauh membahas materi ini, saya akan mengotak-atik pemikiran awal kalian tentang gempa bumi, karena sebelum minggu kemarin saya sudah sampaikan bahwa minggu ini kita akan belajar tentang gempa, teori gempa. Jadi pertanyaan pertama saya untuk kalian, menurut kalian apa sih sebenarnya itu gempa bumi? Kalau saya, Bu, gempa Ya, bumi ini itu siapa ini? Anita ya? Bu. Bu. Oke. Kalau menurutku itu gempa bumi itu, Bu, pergetaran bumi yang dimana lapisan bumi itu mengalami getaran di bawah tanah gitu. Oke, jadi menurutnya Anita, gempa bumi itu adalah getaran yang terjadi akibat adanya gerakan di bawah tanah. Oke, ada yang lain? Tambahan. Oke, silahkan. Oke, Gempa silahkan. bumi adanya pergerakan pada kerak bumi, Bu. Oke, menurutnya Hasana adanya pergerakan kerak bumi. Oke, sudah ada 2 jawaban yang masuk dan sangat bagus. Ada yang lain tidak? Ada ingin menambahkan? Bu, saya, Bu. Oke, menurutnya Radia, bagaimana, Dek? Peristiwa gempa bumi, peristiwa bergetarnya bumi karena adanya tergeser gerak bumi. Oke, jadi menurutnya Radia juga gempa bumi itu terjadi karena adanya pergeseran kerak bumi. Jadi bagaimana yang lain? Saya lihat di sini ada Ramli, ada Indra, kemudian ada Suardi. Baik, untuk mereka sebentar ya, dan teman-teman yang lain nanti boleh untuk lebih aktif lagi selain beberapa temannya tadi yang sudah Nah, saya ingin minta lagi pendapatnya satu di antara kalian. Oh ya, mengapa gempa bumi dapat terjadi? Saya kira itu tidak perlu saya tanyakan karena dari jawabannya kalian tadi sudah sekaligus menyebabkan bahwa misalnya gempa itu adalah getaran yang disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Berarti secara tidak langsung kalian sudah menjawab penyebab terjadinya gempa. Kemudian ada juga dari kalian menjawab bahwa gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan di bawah tanah. Berarti itu juga secara tidak langsung menjelaskan bahwa gempa terjadi karena adanya pergerakan.
Nah, dari gambar ini kalian bisa lihat beberapa dampak yang diakibatkan oleh gempa ya, misalnya tanah longsor, kemudian bangunan yang retak. Ini gambaran kecil terjadinya gempa bumi, dampak terjadinya gempa bumi. Oke. Saya ingin melanjutkan sedikit pertanyaan saya sebelum lanjut ke penjelasan yang lebih jauh. Menurutnya Ramli, kalau seumpamanya ini ada bangunan lantai 1 sampai lantai 7, menurutnya ketika terjadi gempa yang paling kuat getarannya di lantai 1 apa lantai 7, Dek? Di lantai 7, Bu. Oke, ada yang bisa jelaskan penyebabnya atau bisa Ramli jelaskan kenapa lantai 7? Berbeda dengan ketika gempa terjadi di bawah tanah. Ketika gempa terjadi pada permukaan tanah, bangunan-bangunan akan lebih cepat bergerak atau terjadi tekanan dan terjadi pergerakan yang lebih besar daripada gempa yang ada di dalam tanah. Kemudian semakin tinggi bangunan yang dibangun, maka itu akan berpengaruh juga terhadap cuaca, kemudian aliran udara, kemudian dan lain-lain sebagainya. Seperti itu dari saya. Oke, terima kasih Ramlia, jawaban yang sangat bagus bahwa ketika terjadi gempa yang paling kuat merasakan getaran itu ada di lantai 7. Atau ada yang sepaham dengan Ramli atau ada yang tidak sepaham? Kalau yang tidak sepaham boleh bersuara, kalau yang sepaham boleh tidak bersuara. Yang tidak sepaham boleh mengeluarkan suaranya. Kalau diam semua artinya sepaham ya dengan pendapatnya Ramli. Karena memang dari gambar ini justru oke, Anita. Oke, ternyata Anita, saya kira tadi aktif mikrofonnya. Mau bersuara deh atau? Sepaham juga. Oke, paham. Jadi memang dari gambar ini kita lihat bahwa lantai 7 yang paling kuat getarannya. Jadi semakin tinggi bangunan berarti yang paling atas itu yang paling kuat getarannya. Nah, sangat benar apa yang disampaikan oleh Ramli. Saya hanya ingin menambahkan sedikit ilustrasinya saja bahwa ketika terjadi gempa bumi, kenapa lantai 1 tidak merasakan getaran yang paling kuat? Karena di lantai 1 ini energi tanah masih mengikat lantai 1. Energi tanah di lantai 1 itu masih kuat, sehingga untuk lantai 1 getarannya masih ringan, karena ada yang mengikatnya. Naik di lantai 2 makin berkurang, ketiga dan seterusnya, seperti itu. Oke, kalau begitu kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai pengertian gempa bumi. Nah, pengertian gempa bumi ini saya tidak akan panjang lebar menjelaskannya, karena beberapa di antara kalian tadi sudah memberikan pendapat mengenai apa itu pengertian gempa bumi. Itu artinya kalian betul-betul mencari referensi ketika minggu lalu saya menyampaikan bahwa minggu berikutnya kita akan bahas tentang gempa. Jadi dari sini nampak bahwa gempa itu adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi di bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Nah, gempa bisa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi yang seperti yang disampaikan tadi temannya, atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung berapi. Jadi ketika kita berbicara masalah gempa bumi, bukan hanya gempa bumi seperti terjadi pergerakan lempeng, tapi bisa juga gempa bumi karena adanya letusan gunung berapi, gempa bumi karena adanya ledakan dahsyat, itu juga bisa. Cuma memang dari faktor penyebabnya itu ada namanya gempa bumi vulkanik, tektonik, dan sebagainya. Nah, kenapa sebenarnya gempa bumi ini sangat sering terjadi di negaranya kita? Karena gempa bumi ini adalah kejadian alam atau fenomena alam yang disebabkan oleh adanya pergerakan lempeng. Nah, negaranya kita itu adalah salah satu negara di mana bertemunya 3 lempeng utama. Tetapi untuk lempeng utama nanti itu kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, di sisi yang satu kita juga bisa lihat bahwa gempa bumi
adalah suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba dan ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Jadi menurut catatan ini bahwa gempa bumi itu secara tiba-tiba dapat terjadi karena adanya juga pergerakan lempeng yang secara tiba-tiba pula. Nah, selanjutnya di slide berikutnya kita akan lihat jenis-jenis gempa bumi. Nah, jenis-jenis gempa bumi ini juga berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya gempa bumi. Misalnya yang pertama saya lihat di sini ada gempa runtuhan. Jadi gempa runtuhan itu adalah gempa bumi yang disebabkan oleh runtuhan. Misalnya ada gua yang runtuh, kemudian ada apa saja yang runtuh dan menyebabkan energi yang besar dan menyebabkan gempa bumi, maka itu disebut dengan gempa runtuhan. Kalau gempa runtuhan saya kira juga itu tidak bisa diprediksikan kapan terjadi, kemudian berapa kekuatannya. Nah, kemudian ada gempa tumbukan. Kalau dilihat dari gambar yang kecil-kecil ini, itu ada tumbukan ya antara meteor dengan bumi. Kemudian ada gempa vulkanik. Nah, gempa vulkanik itu gempa yang disebabkan oleh gunung aktif, Gunung Merapi. Jadi kalau Gunung Merapi meletus, itu namanya gempa vulkanik. Contohnya meletusnya Gunung Krakatau, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada gempa tektonik. Nah, kalau gempa tektonik itu tadi yang dijelaskan oleh teman-temannya, bahwa gempa tektonik itu adalah gempa yang disebabkan oleh pergerakan lempeng. Pergerakan lempeng, patahan, dan sesar, itu semua gempa tektonik. Misalnya gempa bumi di mana kemarin di Majene, kemudian ada juga tsunami. Ya, Anita? Di Palu juga, Bu. Oh ya, betul, di Palu juga. Jadi kalau yang tektonik itu sangat sering yang terjadi ya. Kalau yang vulkanik gunung berapi itu kayak di Krakatau, apalagi kemarin ini yang gunung aktif di luar Sulawesi yang sering mengeluarkan abu vulkaniknya, itu termasuk gempa vulkanik. Nah, gempa bumi buatan, ada juga ternyata gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan misalnya peledakan bom, itu kan bisa menyebabkan gempa bumi di darat dan gempa bumi di laut. Kalau orang meledakkan bom di laut berarti terjadi gempa di laut. Kalau di darat ya terjadi gempa. Kalau bomnya itu dahsyat, kalau bom-bom kecil ya paling ledakannya itu mengakibatkan kerusakan, kebakaran dan sebagainya. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya enggak? Saya persilahkan yang ingin bertanya. Silahkan Hasana. Baiklah, terima kasih. Dan di sini yang saya pertanyakan, apakah gempa bumi bisa diprediksikan? Oke, baik. Pertanyaannya Hasana, apakah gempa bumi bisa diprediksikan? Sebelum saya mengambil alih, ada di antara kalian yang bersedia menjawab pertanyaan temannya? Saya Bu bisa. Oke, silahkan Ramli. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari saudari Nur Hasana mengenai apakah gempa ini bisa dihentikan. Menurut saya gempa ini tidak bisa dihentikan karena pergerakan tanah ini selalu aktif ya di dalam tanah. Pada hakikatnya tanah itu selalu bergerak, namun kita tidak pernah merasakan karena itu berada di dalam kedalaman yang cukup dalam. Dan ketika pergerakan tersebut tidak terjadi, maka perputaran di dunia ini itu tidak akan ikut pula terjadi. Dan ketika ada pergerakan seperti itu, terkadang banyak hal yang terjadi di dalamnya. Terkadang ketika pergerakan tersebut berjalan dengan mulus tanpa adanya hambatan, tanpa adanya pertemuan, maka tidak akan terjadi yang namanya gempa. Namun ketika terjadi pertemuan antara dua lempengan atau dua pergerakan, maka akan timbul yang namanya gempa tersebut. Dan pada saat timbul pergerakan tersebut atau gempa tersebut, itu kita tidak duga-duga secara
tidak dapat kita duga. Tapi berbeda dengan gempa buatan tadi. Gempa buatan tadi bisa diprediksi dan bisa juga bisa ditangani seperti itu. Namun penanganannya juga kadang terkadang diabaikan oleh orang lain seperti itu dari saya. Oke. Bagaimana, ada yang ingin menambahkan? Oke, jadi dari Ramli tadi sudah dijelaskan bahwa awal-awalnya Ramli menjelaskan bahwa gempa itu tidak bisa dihentikan, mungkin faktor jaringan, sehingga ada sedikit berbeda redaksi pertanyaan yang dikemukakan oleh Hasanah. Jadi menurutnya Hasanahnya apakah gempa bisa diprediksikan? Dan tapi makin ke sini makin jawabannya Ramli makin mendekati pertanyaan Hasanah bahwa gempa bumi itu tidak bisa diprediksikan. Menurutnya Ramli ya, tapi tadi di awal-awal Ramli mengatakan gempa bumi tidak bisa dihentikan. Jadi pertemuan seperti ini sangat dimaklumi karena biasa faktor jaringan, sehingga apa yang diucapkan mungkin berbeda ketika didengarkan seperti itu. Terima kasih ya Ramli atas jawabannya. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Ramli bahwa beberapa gempa bumi tidak bisa diprediksikan, seperti gempa bumi tumbukan tidak bisa diprediksikan, vulkanik, tektonik tidak bisa diprediksikan. Tetapi yang tidak bisa diprediksikan adalah waktunya. Jadi sampai sekarang ini tidak ada yang bisa memprediksikan kapan terjadi gempa, kapan berapa kekuatannya. Ya, tapi yang bisa diprediksikan itu adalah zona-zona yang rawan terjadi gempa. Kenapa zona-zona di negaranya kita bisa diprediksikan? Karena kita lihat bahwa misalnya petahan Palu Koro melintas dari Sulawesi ke Sulawesi Utara misalnya, dan petahan itu aktif, berarti ahli BMKG bisa memprediksikan di area petahan itu tentu menjadi zona yang rawan gempa. Tetapi kapan waktunya, berapa kekuatannya itu sampai sekarang belum ada alat yang bisa memprediksikannya. Jadi secara logika saja ya, gempa bumi vulkanik misalnya yang notabene-nya terjadi di atas permukaan tanah itu tidak bisa diprediksikan. Apalagi di bawah permukaan tanah, pergerakan tanah tadi yang seperti dikatakan oleh Ramli bahwa pergerakan di bawah tanah itu kita tidak bisa tahu bagaimana pergerakannya, berapa kecepatannya, dan kapan akan terjadi tumbukan dan atau pertemuan lempeng seperti itu. Selanjutnya ini adalah alasan mengapa negara kita sangat rawan terjadinya gempa bumi. Ini ada pertemuan 3 lempeng ya, Indo-Australia, Eurasia, kemudian ada lempeng Pasifik. Ini ada pertemuan lempeng yang 3 besar, yang garis-garis besar ini. Nah, yang kecil-kecil ini adalah patahan atau sesar. Jadi kalau lempengnya ada 3, lempeng utama, sesarnya banyak, patahannya banyak, kayak patahan Palu Koro dan sebagainya. Makanya negara kita adalah salah satu negara yang paling rawan terjadi gempa bumi. Ada beberapa tulisan mengatakan bahwa negara kita urutan kedua setelah Cina, tetapi ada beberapa juga yang mengatakan urutan ketiga. Ya tergantung datanya, di tahun itu kira-kira berapa kali terjadi gempa. Tetapi ada juga kok beberapa beberapa kota di negaranya kita yang posisinya aman. Misalnya Makassar contohnya kan, Makassar dan sekitarnya itu belum, seingatnya saya belum ada data bahwa Makassar pernah terjadi, taruhlah 20-30 tahun terakhir ini, Makassar tidak pernah terjadi gempa yang sangat dahsyat. Karena faktor penyebabnya yaitu Makassar jauh dari sesar Palu Koro, meskipun sesar Palu Koro ini bergerak dari jalur Sulawesi Selatan ke Sulawesi Utara. Tetapi bukan khusus sebenarnya, tapi untuk daerah Makassar itu jauh dari patahan aktif ini. Justru patahan aktif ini bergeraknya di Bajene. Jadi kita di Makassar, paling kalau ada getaran itu getaran yang sumber gempanya terjadi di luar dari kotanya kita. Dan bukan hanya sebenarnya Makassar yang aman, ada juga beberapa kota misalnya Banjarmasin, Pekanbaru, karena mereka itu jauh dari cincin api. Nah, tapi secara umum negaranya kita itu berada di atas jalur ring of fire atau cincin api. Itu yang menyebabkan negaranya kita rawan terjadinya gempa bumi. Selanjutnya dampak terjadinya gempa, ada tsunami, kemudian ada juga
ketika gempanya terjadi di laut berarti tsunami, kalau di darat berarti gempa bumi darat. Oke, sebelum saya lupa, tadi itu pertanyaannya Hasana, ada kok gempa yang bisa diprediksikan, itu tsunami. Jadi kalau tsunami itu bisa diprediksikan, misalnya ada gempa yang kekuatannya 7 skala Richter, berarti diprediksikan bisa menimbulkan tsunami. Itu masih diprediksikan ya, bukan dipastikan. Seperti itu. Oh iya, Bu. Gitu. Kemudian, nah, saya ingin mengujinya kalian. Tadi kan kita sudah lihat bahwa dampak gempa itu ada 2, gempa tektonik ya. Kalau di darat berarti kerusakan di darat, kalau di laut ketika kekuatannya betul-betul besar, misalnya 7 skala Richter dan sumber gempanya taruhlah sekitar 10 km, itu menimbulkan tsunami. Nah, ketika terjadi 2 ilustrasi seperti ini, peluang, taruhlah ilustrasinya ada seorang anak, saya kasih nama Yuli lah. Kalau di sini tidak ada kan namanya Yuli. Kalau saya kasih nama salah satu di antara kalian, nanti kalian pikir, saya didoakan berada di posisi lokasi gempa, padahal tidak ya, jadi saya pakai nama Yuli saja. Nah, saya juga tidak mau pakai salah satu dari teman kalian, nanti ada dendam-dendam di antara teman kalian. Oh, enggak apa-apa Bu, kasih saja di daerah tsunami supaya tenggelam sekalian, tapi saya kira kalian ada seperti ini ya. Oke, taruhlah si Yuli ini terjadi gempa di laut, kemudian ada di darat. Untuk Yuli selamat, kira-kira dia di posisi mana? Di laut atau di darat? Berapa kekuatan gempanya, Bu? Siapa tadi yang mau bersuara duluan? Anita, Bu. Oke, silahkan. Berapa kekuatan gempanya, Bu? Oke, kalau untuk di darat itu saya ambil 7 skala Richter lah. 7 skala Richter, taruhlah ini pusat gempanya, dan anaknya berada di titik ini. Saya kasih posisi. Ini pusat gempanya. Posisinya yang ini. Bentar enggak? Warna kuning? Ya. Saya ubah jadi merah. Pusatnya ini, anaknya ada di sini. Agak kedekatan ya, di sini saja. Nah, kalau yang tsunami, anaknya berada di tengah laut. Oh, berarti saya tulis 2 ya orangnya. Nggak bisa ya, taruhlah begini. Ini Yuli, ini Yuni. Yuli ada di sini, Yuni ada di tengah laut. Yang selamat, potensi untuk selamat kira-kira yang mana? Yuli di darat atau Yuni di tengah laut? Ini tsunami, ini gempa. Yang di darat, Ibu. Oke, menurutnya Anita yang di darat. Saya, Bu, Yang mana? kemungkinan itu ingatnya di laut, Bu. Di laut. Yang selamat. Di laut. Karena kan Saya Karena Oke, bisa diulang Hasana? kemungkinan itu, Bu, keselamatan di laut, Bu. Saya di laut, Bu. Yuli ada di laut. Oke, Hasana di laut. Kemudian Anita di darat. Ada yang lain yang ingin bergabung dengan